Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa kita akan membahas lagi mengenai penyakit. Di sini penyakitnya itu mengenai penyakit kejiwaan ya teman-teman, atau psikologi. Di sini ada waham atau delusi. Apa sih sebenarnya waham atau delusi ini? Yuk langsung aja. Nah, di sini pengertiannya adalah waham itu keyakinan yang keliru tentang isi pikiran yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi dia bersetegas dengan pikirannya walaupun pikirannya itu tidak nyata ya teman-teman. Nah, apa sih tanda gejalanya? Banyak sekali, seperti yang teman-teman lihat di layar itu, banyak sekali tanda gejalanya. Yang pertama itu mengungkapkan isi waham yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi selain di pikirannya, dia itu mengungkapkan apa yang dia pikirkan dalam pikirannya, kemudian bahkan menunjukkan perilaku sesuai isi pikiran wahamnya tadi itu. Kemudian otomatis pikirannya juga tidak akan realistis. Kemudian apa yang dia bicarakan itu akan sulit dimengerti oleh orang-orang yang normal gitu ya. Kemudian orang itu akan sulit berkonsentrasi, sering merasa khawatir, curiga yang berlebihan, kemudian waspada yang berlebihan. Padahal tidak terjadi apa-apa tapi dia tiba-tiba panik, curiga gitu ya, waspada gitu. Kemudian bicaranya berlebihan, lalu bersikap menentang atau permusuhan. Jadi ketika kita ingatkan dia tidak akan selalu menerima, bahkan bisa menentang atau permusuhan. Makanya harus perlu perawatan atau pembicaraan yang khusus ya dengan penderita waham ini. Kemudian wajahnya tegang, lalu pola tidurnya terganggu karena tadi isi pikirannya itu terus saja gitu, isi pikirannya itu menghantui dia, kadang-kadang terus saja gitu terbayang-bayang. Jadi otomatis pola tidurnya akan terganggu. Kemudian tidak bisa mengambil keputusan karena dia akan bingung, karena pikirannya tadi tidak realistis, otomatis dia tidak akan bisa mengambil keputusan teman-teman. Kemudian tidak mampu merawat diri gitu, kemudian menarik diri. Kadang-kadang dia tidak ingin berada di dekat banyak orang karena takut orang itu akan mencelakainya atau takut orang itu orang jahat gitu, padahal itu hanya pikirannya saja. Lalu kemudian penyebabnya sebenarnya apa saja sih penyebab dari waham ini atau delusi ini gitu ya. Nah, di sini penyebabnya ada faktor biologis, kelainan genetik atau keturunan. Jadi bisa saja ini keturunan, misalnya memang orang tuanya atau kakek neneknya dulu pernah mengalami gangguan ini, jadi turun gitu ya, turunan. Kemudian kelainan neurologis, lalu kemudian ada faktor psikodinamik seperti misalnya isolasi sosial. Misalnya dia awalnya itu isolasi sosial, jadi menarik diri dari orang-orang gitu, otomatis kan pikirannya itu tidak akan terbuka gitu, jadi dia memikirkan hal-hal yang tidak nyata gitu. Kemudian mengadaptasi atau kondisi lingkungannya, lihat lagi kondisi lingkungannya seperti apa, itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan ini. Kemudian stres yang berlebihan gitu ya. Lalu di sini ada komplikasi, jadi dari penyakit waham tersebut itu akan menyebabkan banyak sekali komplikasi atau penyakit lain gitu ya teman-teman, seperti psikiatrisnya, kemudian seperti munculnya depresi. Nah, ketika dia terlalu banyak berpikir dan pikirannya itu terlalu tidak nyata gitu ya, itu otomatis lama kelamaan dia akan terus sampai dia depresi, akhirnya dia cemas gitu karena dia depresi. Kemudian bisa saja dia mendapat perilaku kekerasan dari orang-orang yang tidak mengerti bahwa ini adalah suatu penyakit gitu. Kemudian sehingga dia akan lebih stres lagi sampai akhirnya akan bunuh diri. Itu adalah hal yang paling tidak diinginkan sebenarnya teman-teman, sampai bunuh diri gitu. Lalu kemudian dampak finansial bagi penderita ini, jelas bahwa penderita waham atau delusi ini akan terjadi dampak finansial karena pikirannya sudah tidak nyata. Sedangkan ketika kita mencari rezeki, mencari uang itu kan harus dengan pikiran yang terbuka, pikiran yang nyata gitu. Ini akan merusak sekali dampak finansial atau ekonominya. Kemudian okupasional atau kelompok masyarakat gitu, dia juga akan menjauh dari kelompok masyarakat, dia akan lebih senang sendiri gitu, memikirkan pikirannya gitu ya. Lalu pencegahan, jadi kita sebagai orang yang normal sekarang harus bisa gitu mencegah agar kita terjauh dari penyakit-penyakit seperti itu gitu. Karena penyakit kejiwaan atau psikologis itu benar-benar berkaitan dengan hidup kita, karena memang ada dalam diri kita sebenarnya gitu, tergantung bagaimana cara kita mengontrolnya gitu. Nah, di sini ada pencegahannya, menjaga pola hidup sehat. Kalau kita pola hidup sehat, olahraga, menjauhi narkoba, menjauhi rokok,
apa ya, insya Allah gitu akan hidupan kita juga akan lebih baik gitu ya. Kemudian melakukan kelola stres gitu. Setiap makhluk hidup pasti akan stres, akan tetapi bagaimana cara kita mengontrolnya gitu. Setiap orang pasti mempunyai caranya untuk mengontrol stresnya atau mengelola stresnya. Kemudian melakukan relaksasi pikiran. Jadi jangan sampai pikiran kita itu hanya masalah-masalah saja, tapi tetap harus ada kalanya pikiran kita tuh istirahat gitu ya. Kemudian menjaga relasi dengan masyarakat, kemudian tidak merokok tadi. Kemudian jika memang sudah terdapat tanda gejala tadi, usahakan kalau memang tidak bisa dihadapi sendiri maka mencari bantuan medis gitu ya. Kemudian ada penata laksanaan juga. Biasanya untuk penata laksanaan yang sudah terkena penyakit ini itu ada melalui obat. Yang pertama ada lithium karbonat. Obat apa sih ini itu ya? Nah, lithium karbonat ini itu berfungsi untuk menghilangkan gejala tadi dalam jangka waktu 1-3 minggu setelah minum obat gitu. Juga mencegah terjadinya atau mengurangi intensitas serangan ulang gitu. Seperti pasien bipolar, kalau lama-kelamaan dibiarkan semakin parah tentunya akan semakin parah penyakitnya. Kemudian ada haloperidol. Nah, ini efektif untuk pengobatan kelainan tingkah laku berat pada anak-anak sering membangkang dan eksplosif atau mudah marah atau meledak-ledak. Biasanya kan orang seperti ini juga tentunya emosinya itu tidak terkontrol ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada obat carbamazepin. Nah, ini obat untuk epilepsi atau kejang. Ditakutkan dia lama kelamaan stres akhirnya dia bisa epilepsi atau kejang gitu. Jadi dipersiapkan gitu. Tapi ini harus sesuai dokter ya teman-teman, harus sesuai resep dokter. Jangan sampai asal-asalan gitu ya. Nah, itu penjelasan singkat mengenai waham atau delusi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk pencegahannya itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, apalagi dalam masa pandemi saat ini gitu ya. Pasti banyak sekali hal-hal yang membuat kita terkadang stres atau membuat kita banyak berpikir gitu ya. Nah, semoga yang tadi bisa bermanfaat dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.